Jacinta dan Kak Ragita. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pengalamanku di Tempat Wisata. Nah, untuk tokohnya sendiri yaitu ada Kak Anissa, ada Kak Jacinta, dan Kak Ragita. Kira-kira udah penasaran? Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Diceritakan di suatu taman yang indah dan bercuaca cerah. Terlihat dua anak yang sedang asik bercengkrama. Lalu tak lama datanglah seorang temannya yang ingin bergabung dengan mereka berdua. Hai, bolehkah aku bergabung dengan kalian di sini? Tentu boleh dong, Ragita. Apa sih yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya seru sekali. Ya, begini Ragita, barusan kami sedang mau menceritakan pengalaman kami saat di tempat wisata. Ayo Ragita, kita saling bertukar cerita pengalaman kita di tempat wisata. Oh, ayo. Sepertinya ini akan seru sekali jika kita bertukar cerita. Hayo, jadi mau siapa dulu nih yang bercerita? Aku dulu ya. Ya udah, boleh Jas. Nah, jadi pengalamanku saat di tempat wisata itu, aku dan keluargaku pergi ke Taman Bunga Nusantara yang ada di Cianjur. Aku dan keluargaku pergi ke sana. Di sana banyak sekali bunga-bunga yang berwarna-warni. Kami berkeliling melihat bunga yang sangat indah dan kami memutuskan untuk berteduh di sebuah gazebo. Di sana kami beristirahat. Aku dan kedua sepupuku itu izin untuk bermain di sebuah taman yang ada air mancurnya. Nah, tempat itu juga tak jauh dari gazebo, tempat di mana keluargaku beristirahat. Setelah kami asik bermain di rerumputan yang hijau sekali dan ada air mancur, sepupuku melihat ada labirin yang tak jauh dari tempat kami bermain. Kami memutuskan untuk memasuki labirin tersebut. Setelah asik mencapai titik tengah labirin tersebut, kami sudah bosan. Kami mencari jalan keluar. Yang saat itu kami sudah memutar-mutar, kami sudah memilih jalan yang lain dan berputar lagi, tapi kami tak kunjung menemukan jalan keluarnya. Kami bertiga panik, takut sekali. Sepupuku yang satu hampir saja menangis dan aku pun takut. Tapi aku melihat ada dua orang yang mungkin mereka juga sedang mencari jalan keluar. Akhirnya kami mengikuti keduanya sampai akhirnya kami bisa keluar dari labirin tersebut. Nah, setelah itu kami menceritakan kejadian tadi ke keluarga yang sedang beristirahat di gazebo. Mereka pun kaget dan menasihati kami untuk tidak bermain ke tempat seperti itu lagi jika tidak ditemani oleh ayah atau bunda ataupun keluarga lainnya. Itu pengalamanku yang menurutku cukup menakutkan karena aku dan kedua sepupuku itu tersesat di sebuah labirin. Ih, seram sekali Jas, tersesat di dalam suatu labirin. Pasti sangat menakutkan. Nah, sekarang aku yang akan bercerita. Jadi, begini teman-teman. Saat libur kemarin, aku dan keluargaku pergi ke kebun binatang. Nah, selama di sana, aku melihat banyak sekali binatang. Aku dan keluargaku berkeliling untuk melihat-lihat binatang apa saja yang ada di sana. Nah, lalu aku melihat harimau dan buaya yang sedang diberi makan dari kejauhan oleh petugas. Setelah itu, aku dan keluargaku juga melihat ada beberapa jenis burung yang dilepaskan oleh petugasnya. Dan kita semua bisa berinteraksi langsung dengan mereka.
dan bahkan aku pun sempat berfoto. Nah, dan saat itu juga aku mencoba untuk memberi makan burung tersebut, serta mengelus lembut badan burung. Aku juga mencoba untuk menyimpan burung tersebut di tanganku. Awalnya sih aku takut, namun lama-kelamaan aku cukup berani. Ternyata burung tersebut pun hanya diam saja karena mereka merasa nyaman dan tidak terganggu oleh perlakuanku. Nah, dan pengalamanku saat di kebun binatang itu sangat menyenangkan sekali. Aku berkumpul dengan keluargaku, bercengkerama, melihat binatang-binatang, bahkan di akhir aku menaiki bebek-bebekan di tengah danau yang ada di tempat tersebut. Pokoknya pengalamanku sangat menyenangkan. Aku tidak akan melupakan pengalaman tersebut. Wah, cerita kalian berdua mengesankan sekali. Tadi Jacinta dengan ceritanya yang menakutkan tersesat di labirin, dan Anissa liburan. Anissa ke kebun binatang yang sangat seru sekali. Nah, sekarang giliran aku yang bercerita. Aku dan keluargaku pergi ke suatu villa yang ada di puncak Bogor. Di sana kami menikmati pemandangan yang indah sekali dan kesejukan udara yang bisa kita nikmati karena jalanan villa tersebut tidak begitu ramai oleh kendaraan. Aku dan kakakku memutuskan untuk bersepeda di komplek villa tersebut. Kami berkeliling-keliling melihat-lihat keberagaman bentuk dari setiap villa tersebut sambil menggoyang sepeda dengan pelan-pelan bersama kakakku. Tak lama dari itu, karena asiknya bersepeda dan melihat pemandangan di sekitar, aku tidak melihat ada lubang sampai akhirnya aku terjatuh dan terdapat luka di lututku. Aku menangis kesakitan karena lututku juga berdarah. Di situ kakakku menelpon ayah untuk membawaku ke villa agar lukanya bisa diobati. Kami pun memutuskan untuk diam saja di villa bersama keluarga yang lainnya dan menikmati keindahan sekitar dari balkon villa tersebut. Wah, menarik sekali ya cerita kita semua. Nah, dari setiap cerita itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Betul sekali, aku setuju dengan Jacinta. Seperti dari ceritanya Ragita, bahwa kita harus selalu berhati-hati. Jangan sampai ceroboh, karena kalau kita ceroboh dan tidak waspada, kita bisa terjatuh. Iya betul, dari cerita Jacinta juga kita dapat pelajaran bahwa jika di tempat umum dan seluas itu harus ada orang tua yang mendampingi kita agar kita bisa terawasi dan tidak membuat orang tua khawatir jika kita terjadi sesuatu. Nah, berikut adalah cerita mengenai pengalamanku di tempat wisata. Pengalamannya sendiri ada pengalaman menakutkan, pengalaman bahagia atau menyenangkan, dan juga pengalaman menyedihkan. Nah, pasti di antara adik-adik semua memiliki pengalaman yang beragam. Dengan itu, mari saling bercerita dengan teman mengenai pengalaman. Nah, adik-adik, sekian video cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.